Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan, nama saya Muhammad Rizal Sukanto, absen 22. Nama saya Muhammad Egi Nur Hilal, absen 21. Saya paling nama absen 9. Di sini kami akan menampilkan video tentang mitigasi bencana alam, yaitu longsor. Satu kampung tertimbun tanah longsor di Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Longsor diakibatkan curah hujan tinggi selama 2 hari terakhir. Hingga kini belum dapat dipastikan korban bencana longsor yang menimpa satu kampung ini. Semua bangunan masih tertimbun material longsor. Berikan berita mengenai tanah longsor dan bencana. Nah, bagaimana sih cara mencegah longsor? Yang pertama yaitu hindari membuat sawah di atas lereng. Hal ini karena permukaan lereng akan penuh dengan air, sehingga tanah rentan untuk bergeser dan menyebabkan terjadinya tanah longsor. Yang kedua yaitu jangan membangun rumah di bawah tebing. Ya, hindari menebang pohon di sekitar lereng. Hal ini karena pohon yang berada di sekitar lereng akan mencegah terjadinya tanah longsor, karena akar-akar dari pohon-pohon tersebut menyebar dan saling bersinggungan, sehingga bisa membantu tanah tidak mudah longsor, karena akan menjadi penahan tanah. 4. Jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai. Semakin tinggi jarak antara bibir tebing terhadap sungai, maka akan semakin besar peluang terjadinya longsor, terjadinya erosi tanah tidak langsung. Namun tanah yang terus tergerus oleh erosi tanah akan menyebabkan semakin habisnya tanah yang ada di sekitar sungai. 5. Yaitu membuat terasering. Terpaksa digunakan untuk membuat sawah atau ladang, maka sebaiknya buatlah sistem bertingkat, sehingga akan memperlambat runoff atau aliran permukaan tanah. Kalau kita berada di daerah rawan longsor, bagaimana sebelum terjadinya tanah longsor? Yaitu kita harus yang pertama, waspada curah hujan yang tinggi. Yang kedua, siapkan logistik seperti makanan, uang, obat-obatan, dan juga senter. Yang ketiga, simak selalu informasi tentang longsor. Hujan lebat yang terjadi sepekan akhir menyebabkan beberapa bencana di wilayah Indonesia, mulai dari banjir, longsor, hingga angin kencang yang menelan korban. Untuk mengetahui wilayah mana saja yang harus diwaspadai oleh warga, saat ini saya sudah bersama dengan Prakirawan BMKG, Eko Hadi Santoso. Yang keempat, segera evakuasi. Pasca bencana longsor, tim gabungan BPBD, TNI Polri, Palang Merah Indonesia, dan Tagana mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Kondisi di lokasi yang gelap gulita lantaran listrik padam, serta jalan Trans Sulawesi masih terjadi tanah bergerak dan juga retak. Longsor yang terjadi pada Jumat sore juga memutus akses jalan Trans Sulawesi. Nah, ketika terjadi longsor, apabila kita di dalam rumah dan terdengar suara gemuruh, segera keluar cari tempat lapang dan tapa penghalang. Apabila kita sedang di luar, cari tempat yang lapang dan perhatikan sisi tebing atau tanah yang mengalami longsor. Setelah tanah longsor, yang pertama jangan kembali ke rumah. Nah, setelah terjadinya tanah longsor, kita tidak boleh bersantai-santai
dan kembali ke dalam rumah karena beresiko terjadinya tanah longsor susulan. Yang kedua, gunakan sepatu dan peralatan yang khusus. Ketika kita diminta untuk membantu proses evakuasi, maka gunakanlah sepatu khusus dan peralatan yang menjamin keselamatan kita. Yang ketiga, perbaiki pijakan. Perhatikan kondisi tanah sebagai pijakan yang kokoh untuk langkah kaki kita. Terakhir, tunggu pihak berwenang untuk evakuasi yang lebih lanjut. Polri melakukan evakuasi 5 jenazah korban gempa bumi dan tanah longsor di Cianjur, Jawa Barat pada Jumat 25 November 2022. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan, kelima jenazah tersebut telah ditemukan setelah Polri dan Basarnas mengerahkan anjing pelacak atau K9 untuk mencari jenazah di Desa Cijedil. Dedi juga menjelaskan, 2 dari 5 jenazah tersebut merupakan ibu dan anak yang sedang berpelukan saat tertimbun tanah longsor tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.